Shalom sahabat Aku dan Dia. Saya Anis Priambodo kembali bersama Anda untuk beberapa menit ke depan. Kali ini saya akan membahas tentang sifat kehendak Allah dan dampak melakukan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, mari kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 29. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Sahabat, dari pembacaan tadi kita dapat melihat beberapa pelajaran tentang Allah menurut pengajaran Rasul Paulus. Ayat yang ke-24 dan 29 dari pasal 17 Kisah Para Rasul tadi, Allah yang adalah pencipta tidak diam di kuil-kuil buatan manusia, dan ajaran Paulus ini memiliki prinsip yang sama dengan pengajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Allah pencipta itu maha kuasa, maha hadir, maha tinggi, maha tahu. Allah tidak berdiam di tempat-tempat ciptaannya. Gunung-gunung, pohon, atau batu, emas, ataupun perak." Ayat yang ke-25, Allah adalah sumber dari kehidupan. Kemudian ayat 26, Allah menetapkan kehendaknya dalam kedaulatannya dan tidak berubah. Ayat 27, Allah terbuka dan membiarkan manusia untuk menemui dan menyembahnya. Ayat 28, manusia dapat hidup dan bergerak karena Allah yang menjadikan manusia. Dari firman Tuhan tadi, mari sekarang kita belajar tentang sifat kehendak Allah. Sifat yang pertama, kehendak Allah menentukan sendiri atau memutuskan sendiri. Allah bertindak sesuai kemahakuasaannya dan kealahannya yang abadi. Kehendak Allah adalah kehendak yang berdaulat. Allah berdaulat menentukan segala sesuatu yang akan terjadi. Dengan kata lain, tidak ada yang terjadi di luar kedaulatan kehendak Allah. Salah satu perikop yang paling jelas adalah cara Tuhan berbicara tentang kehendak Allah. Ini tentang Tuhan Yesus di Getsemani. Ketika Ia sedang berdoa, Ia berkata dalam Matius 26 ayat 39, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Efesus pasal 1 ayat 11. Di dalam Dia, yaitu Kristus, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Yang kedua, kehendak Allah adalah pemerintahan Allah menurut keputusan kehendak-Nya. Kehendak Allah adalah pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa kedaulatan pemeliharaan Allah atas alam semesta dan juga menentukan keputusan-keputusan manusia. Matius pasal 10 ayat 29. Tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa kita di sorga. Kemudian Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Kehendak Allah tidak terbatas. Kesempurnaannya memberikan keyakinan bahwa ia tidak akan pernah melakukan sesuatu apapun yang bertentangan dengan tabiatnya. Kehendak Allah bersifat perintah. Ia menugasi makhluk ciptaannya melakukan tugas-tugasnya yang harus mereka lakukan. Kehendaknya ialah apa yang ia perintahkan kepada kita untuk dilakukan. Inilah kehendak Allah yang dapat tidak kita taati dan gagal dilakukan. Contohnya, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang melakukan kehendak Bapanya, demikianlah katanya. Tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa? Karena tidak semua orang melakukan kehendak Allah. Dapat dimengerti bahwa kehendak memutuskan sendiri dan kehendaknya yang berdaulat, ini tidak dapat dilanggar, selalu tuntas dan selalu terjadi. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Daniel pasal 4 ayat 35. Sedangkan kehendak yang bersifat perintah sering tidak ditaati. Jika kita memikirkan kedaulatan kuasa kehendak Allah, kita mengakui bahwa kekuasaan tersebut memperlihatkan Allah sebagai dasar mutlak dari segala keberadaannya. Dan dasar mutlak dari segala sesuatu yang pernah terjadi atau secara aktif menyebabkan sesuatu terjadi, atau secara pasif membolehkan sesuatu terjadi. Jadi, masuknya dosa ke dalam dunia dikaitkan dengan kehendak Allah yang bersifat membolehkan atau mengizinkan. Ciri-ciri khas dari kehendak Allah ialah di balik kehendaknya terdapat kebijaksanaan dan kekudusannya yang tidak terbatas. Dan kehendaknya itu dilaksanakannya dengan penuh anugerah dan kebaikan. Dan tindakannya dilakukan tanpa syarat atau secara mutlak, sebab kehendaknya itu tidak bergantung kepada sesuatu atau apapun di luar Allah sendiri. Yang selanjutnya, kehendak Allah bersifat rahasia. Kehendak Allah kerap tersembunyi dari kita sampai hal itu terjadi. Ulangan pasal 29 ayat 29.
Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ada aspek lain dari kehendak Allah yang jelas bagi kita. Kehendaknya yang sudah dinyatakan atau yang sudah diwahyukan sesuai dengan namanya. Aspek kehendak Allah yang ini berarti Allah telah memutuskan untuk menunjukkan beberapa kehendaknya dalam Alkitab. Efesus 1 ayat yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kehendak Allah yang nyata berarti Allah yang menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Sebagai contoh, karena kehendak Allah dinyatakan, kita dapat mengetahui bahwa Allah ingin kita tidak mencuri, mengasihi musuh, bertobat dari dosa, dan harus hidup kudus karena Ia adalah kudus. Penjelasan mengenai kehendak Allah ini dinyatakan baik melalui firman-Nya dan hati nurani kita. Tempat Allah menaruh nilai moral dalam setiap hati manusia. Aturan Allah apakah tertulis dalam kitab suci atau dalam hati nurani, menyatu dalam diri kita. Ketika kita tidak menaatinya, hal itu akan diperhitungkan kepada kita. Kehendak Allah yang dinyatakan Alkitab ialah kehendak Allah yang terbuka dan sempurna. Aspek dari kehendak Allah yang ini menggambarkan sifat Allah dan menjelaskan bagaimana menyenangkannya. Sebagai contoh, sudah jelas bahwa Allah tidak senang ketika orang fasik harus dibinasakan. Walaupun Allah sendiri yang menginginkan dan memerintahkan untuk membinasakan mereka. Penjelasan akan kehendak Allah ini diungkapkan dalam banyak ayat dalam Alkitab yang menjelaskan apa-apa saja yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Allah. Sebagai contoh dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Kita melihat bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Namun kedaulatan kehendak Allah juga menyatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Sahabat aku dan dia, melakukan kehendak Allah adalah untuk kemuliaan Allah, di mana di dalamnya terletak berkat sepenuhnya kepada makhluk ciptaannya. Selain berkat yang akan diterima, ada dampak kekal yang mengikuti setiap tindakan yang melakukan kehendak Allah. Tuhan ingin agar orang percaya tidak lenyap binasa, melainkan beroleh hidup selama-lamanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kebahagiaan adalah buah dari hidup yang melakukan kehendak Allah. Manusia hidup selalu mempunyai masalah, namun ketika melakukan kehendak Allah, maka damai sejahtera akan mengalir seperti aliran air dan sukacita tetap di dalam hidup setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Sahabat, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau memberi usul maupun pertanyaan, hubungilah kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.